teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi udah hampir semua ya, entar sawit lah, bosen soalnya ya. Kita cek mineral dulu, yang pertama banyak ya guys ya, dari Inco. Nah, dari Inco gimana nih? Sama ya, IDX Inco. Untuk Inco, ya sebenarnya nikel-nikelan tuh bagus ya, rare. Indonesia kaya dengan SDA gitu kan. Rare earth kayak ya Inco gitu-gitu ya. Bagus gak? Ya bagus gitu kan. Tapi oke lah, kita udah ngeliat dia naik gitu kan, coba kita ulang ya gambarnya. Jadi teman-teman bisa kebayang nih, si yang Emon pikirin apa sih gitu ya. Nah, kita lihat beberapa area support yang kuat di 3820, terus kita lihat lagi dia habis breakout dari posisi 4790. Kemudian apalagi Mas, kita kotak-kotakin dulu ya. Nah, ini yang Mas Emon lakukan sama ya kayak yang kita lakukan di materi batch 2 ya. Kita lihat dulu seberapa pergerakan harganya. Nah, sebenarnya kalau rally juga udah dari bawah banget ya, dari 1000, tapi nggak apa-apa. Kita lihat aja di sini posisinya seperti apa. Nah, kita lihat lagi beberapa area support and resistance yang kuat gitu ya. Nah, support sebenarnya bisa dibikin dua nih. Dari ekornya juga nggak apa-apa ya. Yang penting banyak yang kena. Nah, di sini kita lihat ada harga 5750, sama satu lagi kita ambil sini ya. Nah, untuk melihat, jadi ini sebagai sebuah daerah support, bisa juga sama saja, kita lihat 5475. Nah, di sini kita lihat top daripada Inco ya, kalau misalnya kita ambil nih, sini biarin aja ekornya di atas, itu di 6950. Tandanya apa? Di sini berarti teman-teman melihat bahwa yang namanya pergerakan di sini satu, dan juga di sini itu yang namanya pergerakan harga nggak mampu naik melebihi 6950. Tandanya apa? Setiap di bawah naik terjadi yang namanya rejection. Nah, kemudian kita ngelihat yang namanya Inco, itu dari sini dia gap dan turun ke bawah, di bawah lagi naik. Nah, yang namanya gap, apakah ada potensi untuk diuji? Ya tentu ada gitu ya. Kenapa? Karena gap itu secara teknikal ya, itu adalah hutang, dan hutang ini harus dibayar, dilunasi dengan cara disentuh. Nah, di sini 6275 nih. 6275. Jadi kalau besok Inco berpotensi naik nggak? Ya ini masih berpotensi. Nah, di sisi lain kita ngelihat ketika di sini nih ya, gap di sini. Nah, ketika dia itu dibawa turun nih 575 ya, dibawa naik lagi, di sini udah nggak berhasil nih. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa si Inco ini di sini gagal untuk naik lagi ke atas. Jadi untuk apakah possible dia untuk turun ya, ini juga masih bisa. Nah, nanti kita tinggal lihat kesimpulannya dari mana, dari flow satu sama dari brokernya ya, bandarmologinya gimana. Nah, untuk sekarang ya kita melihat bahwa apakah Inco uptrend? Yes, Inco masih uptrend. Nah, berikutnya kalau kita lihat secara beberapa indikator kayak moving average, ya ini juga di bawah kan. Di bawah MA5, MA10 ada potensi untuk turun meskipun dia harga gap down baru ditutup up sedikit. Sekarang kita cek ke foreign flow-nya untuk yang namanya Inco. Ternyata Inco itu teman-teman lihat distribusi terjadi pada tanggal 28 sampai tanggal 5. Itu kan. Jadi kalaupun habis itu di tanggal 6-nya akum nih sedikit. Nah, yang harus jadi perhatian adalah besok nih. Ini besok dia apakah terjadi akumulasi lagi apa enggak? Kalau misalnya tidak terjadi akumulasi, ya sebenarnya potensi ada untuk si bro ini kembali naik, turun, lanjut lagi ya, gitu. Nah, untuk Inco, kita lihat siapa yang beli tanggal 6-nya dulu nih. Tanggal 6 BKRX, KZ masuk. Jadi asingnya masuk ya. Kalau dari sehari, NI juga masuk, buang barang DP, AK, ZP, OD. Oke lah. Kita lihat tanggal 2. Nah, tanggal 2 itu foreign-nya buang barang nih, berturut-turut. Kita cek. Inco yang beli siapa? NI, YU, AZ, OD, CC. Lihat. NI, OD, CC. Siapa lagi? Satu lagi. DX. DX ada nggak? Nggak ada. 3 tuh ya tadi. Nah,
Tiga-tiganya apa? Asing apa enggak? Ayo, enggak kan? Nah, sering. Kedua lagi tuh. Buang barang siapa? Asing semua. BK, aku, DR, SQ, ZP, sama DX gitu kan. Nah, ini ya, udah mulai kelihatan, oke, yang akum NI, AZ, YU, OD. Nah, kita mundurin lagi. Pas crash kemarin ya, pas crash ini ada yang akumulasi lagi nggak? Coba lihat, Februari, si siapa namanya nih? Tanggal 26. YU, CC, NI, OD. Lihat, jumlahnya mirip-mirip nih. Nih, CC, NI, OD. Nih, 3. Ada Mamang Guyur, ada RB, ada RX. Tapi majority YU, CC, NI, sama OD ya, membeli barangnya. Itu ya, TTA ya, TTA deh tuh. Tuh. Jadi ada potensi, kayaknya ada gitu ya, kayaknya ada. Masih bisa berpotensi naik gitu ya. Buang barangnya YP, XL, XC. Jadi kalau lanjut naik bisa nggak, Mas? Bisa ya. Tapi hati-hati juga, karena di sini lower high-nya udah kebuat, ada potensi untuk testing lagi 570. Tapi ya we'll see besok lah ya. Kalau memang Moody's itu jelek, pantau dulu aja, tunggu. Karena ini koreksinya belum signifikan, teman-teman ya. Baru koreksi berapa persen ini dari atas ke bawah? 20-an persen ya, kurang menarik. Ini kalau ini koreksi, ya rata-rata Inco misalnya 20%. Tapi kalau di sini kan ini lebih lumayan nih, kalau misalnya kita bisa dapat yang dia itu jebolnya lumayan gede ya. Kayak di sini nih, kan lumayan nih, 5-50% kan. Ya kalau misalnya dikasih testing sampai 4.800 ya why not gitu. Jadi tunggu dulu, karena marketnya belum jelas, tapi tetap ya, dengan melihat kalau besok terjadi lagi akumulasi buat si Inco, potensi naik tetap masih ada untuk nutup gap paling nggak sebelum ditarik lagi turun sampai ke 575 gitu. Oke, so itu untuk Inco. Semoga apa nih? Semoga harimu ARB Abu Rizal Bakri kah maksudnya? Semoga harimu Abu Rizal Bakri jadi konglo dong. NCKL ya. Next. Oke, Mas, untuk hold 1 tahun, apakah peluang saat ini market crash? Apakah ini peluang saat market crash? Ya iyalah, jelas. Bahkan dipegang lebih dari setahun juga banyak. Kalau misalnya sahamnya bener ya, bukan yang cap kaki 5. Gitu. Nah, NCKL nih. Ini juga sama nih. Kita ngelihat, oke, di atas, terus dia turun. Di sini ada gap. Perhatikan area support di 1265. Kenapa? Karena kalau misalnya 1215 ini jebol ke bawah supportnya, tandanya akan ada potensi untuk tutup gap di 1200 ya. 1190 atau bisa jadi dia mau ngejar EMA 100 sebelum dia naik lagi. Karena kalau kita lihat ya posisinya apakah masih uptrend, ya ini jelas masih uptrend, ya kan? Apalagi ini baru naik, sama ya biasa ya peningkatan penggunaan kayak komputer, bikin kabel. Nah, jadi demand pasti selalu tinggi nih buat saham-saham kayak gini gitu kan, nikel-nikelan gitu kan. Nah, jadi next-nya yang harus teman-teman pantau 1265-nya nih. Jadi kalau misalnya jelek ya besok market terus tiba-tiba masih terjadi hantaman turun, pantau 1200-nya nih karena di sini gap. Nah, cek lagi dari atas sampai bawah turunnya udah berapa? 20-an persen. Sampai sekarang 17%. Ya kalau teman-teman dapat kemarin ya udah tinggal di hold dulu. Tapi untuk sementara ya pantau dulu nih. Karena kalau misalnya market masih turun, mau kejar gap, menarik ya jadinya. Nah Mas, itu kan kalau skenario turun gitu kan. Kalau naik gimana? Kalau naik ya udah dia nutup gap dulu nih sampai 1450. Itu untuk targetnya. Jika ya keadaan market udah lumayan menarik gitu ya, lumayan bagus. Terus kita cek lagi nih untuk yang namanya NCKL. Nah, menarik banget nih. Lihat. Market crash yang collect siapa? DX, CC. Menarik ya. Nah, kita cek dulu ya. Dari seminggu, bulan Februari, sampai sama flow-nya dulu nih. Nah, NCKL relatif masih akum nggak? Ya, ini masih ya.
Ini masih akum nih, tanggal 23, ya sampai atas masih akum ya, tapi buangan gede kan sebenarnya dari, tanggal 4 sampai tanggal 5 ini, gitu kan. Entar ya, kipasnya nyalanya kenceng nih. Kipas laptopku nyalanya kenceng ya. Ini ya, takut overheat. Nah, terus next-nya apa? Ini kan 2M ya, 2M. Jadi kita tinggal cek nih, seminggu siapa yang beli? Oh, DX beli, CC. Nah, kita lihat lagi. DX, CC, KI, Mamang Guyur. Nggak ada, OA nggak ada. OA nggak ada ya? Iya, betul. BRI OA ya kalau nggak salah ya. Bentar kita cek dulu ya. Nah, bener kan? BRI. Oh, OD, sorry. OD ya, bukan OA ya. OD. Oh, ini OD juga ada nih, lengkap nih. CC, DX, NI yang nggak ada ya, NI. OD-nya ada, jadi pantau dulu. BK, ZP, YU, SQ, XL, buang barang. Terus, cek lagi. Tanggal 26 nih, crash. Lihat. Pada buang kan? Asingnya pada buang, rata-rata buang nggak? Masih ada akum sih ya. Ini nggak bisa pukul rata lah, karena asingnya juga masih beberapa kali akum di sini ya. Kita lihatnya besok lah. Nah, DX, CC, Mamang Guyur, BB, KI, KZ masih masuk. Ada BK, ada NI, ada LG, ada RX. Lihat, retail kayak nggak ada di sini ya. Retail kayak nggak ada. Gitu, kecil lah maksudnya. Lihat yang buang barang, ZP, OD. Nah, si BRI-nya jual ya. OD, YU, YB, AK, YP. Nah, di sini XLX aja nggak kelihatan nih di sini nih. Gitu ya udah kayak yang gede-gede nih. Berarti selain retail masuk nih. Gitu. Jadi ya wait and see lah, sama buat si NC KL. Perhatikan juga proyek strategis nasional nih kemana nih. Karena sangat lebih mudah buat teman-teman koleksi saham-saham mineral-mineral. Kenapa? Karena sangat ketebak ya. Makin ketidakpastian terjadi, makin naik rare earth mineral ini ya. Gitu. Dibandingkan tebak-tebakan, wah ini ikan kemana misalnya, si saham yang lain kemana, ya lebih safe mainnya di mineral gitu. Teman-teman tahu ini pasti akan naik gitu. Karena jelas gitu kan. Itu ya. Next, untuk si NCKL, next-nya DKFT. Nah, yang nanya EXCL gitu ya, teman-teman cek di Ucup ya, cek di Ucup infrastruktur. Nah, ini semua udah dibahas nih sama EXCL, VKTR, dan kawan-kawannya. Tuh, jadi daripada nungguin lama, cek aja tuh langsung ke situ. Nah, berikutnya untuk DKFT, gimana nih Mas? Nah, DKFT ini kan 870, drop ke bawah, lihat MA100-nya nih. Apakah ada potensi untuk nyentuh MA100? Ada, tapi teman-teman lihat juga, kalau nanti drop-nya di bawah MA100, ada potensi untuk sentuh kembali 670 ya. Testing kemarin area 670-nya. Gitu aja sih palingan, secara teknikal buat si DKFT. Tapi kalau memang bagus, ya udah dia klaim lagi aja 6815-nya. Yang menandakan bahwa si bro ini masih berpotensi untuk naik. Tapi lihat, kalau misalnya dari struktur yang terbentuk secara teknikal, ini jelas sekali posisi masih turun nih. Nih. Nah, gitu. Ini idealnya seperti ini gitu ya. Potensinya turun. Tapi itu tadi, kan kita nggak tahu nih kira-kira seperti apa besok. Yang jelas, ya kalau dia drop di bawah MA100, nih ya, drop di bawah MA100, ya ini ada potensi untuk testing lagi sampai 670. Kita lihat foreign flow-nya DKFT. Nah, buangan lagi ya, buangan 3 kali. Ini akum terakhir tanggal 3. Coba kita lihat dulu DKFT gimana dari seminggu ya. 2 Februari, SQ, RB siapa ya? RB, Ina ya. Salim masuk kah? Siapa nih? Salim masuk ya. RB ya. SQ, RB, CC, BQ. Oke. Buang barang CP, YP, XCXL. Menarik. Kita cek dari crash kemarin. 26.
koleksinya SQ, BQ, CC, RB, B aja sih ya. At least gak ada retail nih di sini nih. Retailnya udah cabut nih, GP, XL, XC, cabut ya. Gitu. Jadi menarik nih kayaknya nih. Oke, gitu aja. Jadi sementara wait and see teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ngambek kalau misalnya, aduh mas kok turun terus, jangan ngambek ya. Mau gimana lagi gitu. Memang kalau turun ya Mas Emon sebagai chartis ya akan bilang ini potensi lebih besar turun ya, bilang turun gitu. Kalau ya menurutku saham gorengan dan berpotensi bikin teman-teman sangkut, ya ya udah gitu ya. Apalagi sebenarnya kan nanti kalau dikasih turun ke bawah ini kan opportunity nih. Waktu kita ngelihat dia konsolidasi di misalnya konsolidasi di begini kan, enak nih teman-teman buat dapetin apa namanya, saham-saham yang lagi terdiskon gitu ya. Untuk DKFT sementara ini wait and see dulu ya kan. Apalagi kita udah tahu beberapa potensi atau beberapa kejadian-kejadian ini sangat tidak menguntungkan ya kan. Ya at least nggak rugi dulu lah. Itu jadi kita punya pertahanan pertama ya. Nggak langsung asal beli. Oke, next Harum ya. Nah, ini Harum juga Mas Emon hapus dulu. Nah, ini kita di sini lihat beberapa area-area support kuat dulu ya di sini, Inter di sini, atau di sini. Sini aja deh, biarin nggak apa-apa. 970 ya untuk support kuat. Teman-teman lihat di sini terjadi rejection ketika dia harga di bawah di 1320, tandanya kita melihat bahwa pergerakan Harum itu terjadi di range 970 sampai 1320 gitu kan. Nah, next-nya yang dilihat adalah kita lihat area support-support kuatnya berikutnya. Nah, ini di mana nih? Kita pakai Fibonacci boleh lah. Coba ya. 1,618. Oke, boleh lah nih di sini. Kita ambil 890 ya, 890 bisa lah. Oke. Jadi gini. Kita ngelihat ada yang namanya rejection ketika dia itu melewati MA 100 mau coba lewat ternyata ditarik lagi ke bawah. Tandanya apa? Secara pergerakan harga sekarang si yang namanya Harum itu bergerak di bawah harga rata-rata gitu ya. Harga rata-rata apa Bang? Harga rata-rata 100 hari bursa. Gitu ya, atau rata-rata 5 bulan sampai 6 bulan lah. Nah, jadi kita juga lihat sebelumnya bahwa beberapa kali untuk area 1320 diuji, hasilnya apa? Dia nggak mampu untuk lanjut naik. Maka kita di sini lihat koreksi. Nah, berikutnya apa? Berikutnya teman-teman harus lihat bahwa 970 ini adalah area support yang kuat nih. Kenapa? Ya di sini dia naik lagi. Di sini juga dia naik lagi. Harapannya apa? Harapannya ketika si bro ini menyentuh lagi 970, 970 nih, ini harapannya terjadi yang namanya technical rebound. Tapi mas, kalau nggak bisa terjadi technical rebound, artinya bro akan kembali turun ke bawah gitu ya. Catatannya ya dia closing di bawah 970. Nah, kalau teman-teman lihat ya pergerakan harga sahamnya, ya di sini teman-teman bisa kategorikan juga sebagai double top formation nih. Di sini ya double top, terus teman-teman lihat ada gap. Nah, nanti gapnya ini akan dipakai sebagai target harga daripada kenaikan yang namanya Harum berikutnya. Tapi untuk sementara masih cenderung sedikit bearish gitu ya. Kenapa? Karena waktu dia naik nih, naik, koreksi, naik lagi, membentuk double top, terus dia turun di sini dan berikutnya berpotensi untuk turun. Kenapa? Karena yang namanya struktur pergerakan harga, kalau dia yang namanya turun, dia akan create lower high dulu sebelum dia turun. Gini. Ini teorinya seperti ini ya, lower high dan potensi akan turun untuk create another lower low gitu. Jadi untuk sementara kita catatannya adalah tidak melewati 970. Kalau breakdown di bawah 970, tandanya ada potensi untuk melanjutkan tren penurunannya gitu. Nah, di sini kita lihat juga ada gap gitu ya, yang terbentuk daripada daripada si Harum ini di level sini ya. Ini ada di level 1070. Berarti nanti kita bisa gunakan sebagai target ketika dia sudah bottoming. Tapi untuk sementara ya pantau-pantau dulu gitu ya. Nah, ini juga ada gap di sini. Kita taruh di harga close-nya aja nih. Berapa nih? 12.15 gitu ya. Oke. Jadi
kurang lebihnya begitu. Sekarang kita tinggal cek nih foreign flow-nya seperti apa untuk NCKL. Oke, ini kan semua kebanyakan akum ya, terus ada beberapa salah, harum ya, harum. Oh, kayak mirip. Nah, harum itu ngalamin buangan yang lumayan gede nih dari tanggal 30 sampai tanggal 6. Ada sih inflow, tapi jumlahnya kecil. Gitu ya. Jadi kita melihat ada penurunan daripada inflow si harum. Nah, kita tinggal cek. Harum gimana nih dari seminggu terakhir Februari. Oh, ternyata ada DR, CC, XL. Nah, lihat nih, XL, YP, sama XC masih ada di sebelah kiri ya. Ini NI juga beli. DH itu siapa ya? Sinarmas. Oke. Masih B aja ya, belum bisa ngambil kesimpulan. Nah, AK, RX, BK, ZP, sama YU, kalau mereka buang barang, tandanya udah tahu nih, oh, majority asingnya beneran masih buang dari harum. Jadi kita harus cek lagi, sekali lagi. Harum gimana nih untuk di tanggal kemarin pas crash ya, 26. Nah, itu jadi kita pengen ngelihat retailnya udah pada capek belum di sini. Kita lihat CP, YP, XL masih ada jumlahnya kecil, YP-nya gede. CP sama ZP masih ada, NI-nya beli, ada OD juga, buang barangnya masih tetap sama nih sama CC. Berarti belum ya, belum menarik. Jadi harus tunggu dulu nih, teman-teman nih. Tunggu dulu sampai mana dia turun, disitulah nanti kita lihat adanya kembali fase akumulasi. Nah, kalau misalnya si harum ternyata sampai beberapa hari ke depan, ternyata dia harganya stagnan nih di 970 sampai 1070. Di sini kita konfirmasi kalau asingnya masuk, berarti ini adalah bottom daripada si harum. Tapi selama itu belum terjadi, di sini teman-teman lihat akan kelanjutan penurunan harga daripada harum. Gitu ya. Next, aman. Nah, untuk aman, iya tadi salah ya. Nah, untuk aman, yang tak lihat sebenarnya aman itu punya potensi untuk break daripada strukturnya nih. Daripada strukturnya yang menurun sebenarnya. Gitu ya. Kenapa? Karena si bro ini berhasil close di atas EMA 100. Yang mana ini ada probability untuk membawa harganya kembali naik. Tapi di sisi lain teman-teman harus lihat. Seandainya besok pergerakan si aman itu ditarik lagi ke bawah 6.875, maka ya ini masih bisa nih turun lagi ke 6.050. Simpelnya gitu aja. Gitu kan, Mas, kalau dia konsolidasi di atas 675 bagus nggak? Ya lumayan ya, tandanya nggak ditarik lagi turun ke bawah. Sebenarnya tinggal lihat tambahan sih kalau kayak gini. Karena kita lihat ya, kayaknya bisa nih naik nih. Kan mendekati EMA 5, EMA 10 juga kan. Tapi ya sayang, ya kan, di gap down baru dibawa naik. Jadi di sini juga ada gap. Sebenarnya aman yang agak menarik ya. Ini kayaknya untuk naik. Tapi ya balik lagi, kita konfirmasi. Pakai apa? Pakai foreign flow. Amannya masuk nggak? Akum nggak? Oh, 3 hari berturut-turut akum nih. Jadi ya untuk day trade mungkin masih oke lah buat besok ya. Mungkin masih ada probabilitas untuk naik besok ya lumayan tinggi. Meskipun ada buangan nih ya kayak 68M, tambah 2, berapa nih? Tambah 2, tambahin 3, kalau di total-total sama 176M dan 145M kan totalnya masih akumulasi ya. Gitu. Dari foreign-nya dulu. Kalau foreign-nya lari, nah baru kita lihat. Kita lari nggak ya? Harusnya kita follow mereka ya. Kalau misalnya mereka lari ya kita lari. Kalau misalnya dia belum masuk ya kita jangan masuk dulu. Gitu. Nah, untuk si aman yang beli paling gede adalah ZP gitu ya. ZP, CC. Tapi CC-nya jumlahnya kecil, 15.000 dibandingkan si ZP ya, 108.000 lot. Nah, YU, BB, AK, BK, DX, AG pada buang. Khususnya dari YU sampai BK gitu ya. Tandanya masih harus wait and see, teman-teman. Dicek lagi, untuk si dari tanggal 26 ya, pas crash kemarin, nah ternyata ZP, BK, AK, BB, KZ masih ada barang, tapi paling banyak itu ZP dan BK. Lihat di sini, AZ, PD, NI, LG, DX saya buang barang. Retail juga nggak ada kan. Berarti ya majority yang main ya pemain-pemain besar nih di aman. Gitu. Jadi apa? Jadi kalau dibilang day trade masih oke nggak? Ya sebenarnya masih oke. Tapi paling teman-teman ngincar berapa? 2-3% ya. Udah. Sama kita lihat dia bisa breakout nggak dari struktur ini gitu ya. Kalau misalnya bisa breakout, ya udah ini oke.
berarti tandanya ada potensi si bro ini mau naik ke 8.075. Tapi kalau enggak, ya udah dia akan ketarik lagi ke 6.875. Gitu, teman-teman. Oke, itu untuk aman. Terus TINS ya. Nah, untuk TINS ini juga ya mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya karena pada masih turun ya. Ini ditunggu dulu karena kalau dari struktur pun berkata demikian gitu ya. Nih di sini. Nah, karena kita tahu posisi daripada si TINS itu ngapain? Di sini create lower high lagi. Ini sebenarnya nggak heran kalau teman-teman ngelihat yang namanya TINS itu untuk kembali turun. Tapi tetap kita nanti lihat apakah dengan penurunannya ini sebenarnya banyak sekali asing yang mengumpulkan barang. Kalau ngumpulin ya kita tinggal cek kapan dia sideways. Setelah di sideways inilah kita lihat baru, oh kapan ya kira-kira diangkat. Gitu. Sementara teman-teman udah tahu bahwa TINS itu ya naik dari bulan September sampai sekarang gitu ya, posisi pucuknya 283%. Jadi menurut Mas Emon pribadi ya, sangat wajar lah kalau dibawa even itu sampai 50% itu masih wajar, gitu ya. Nah, di sini, nih, bolehlah tak delete ya. Jadi, untuk simple gitu ya, untuk membuat simple, sini tak kasih beberapa area kayak di berapa nih? 2330. Sini. Nah, untuk terdekat itu kita lihat dulu si 2890 nih teman-teman. 2890 jebol apa enggak? Kalau ini jebol, ada potensi dia mau hit MA100 dulu. Gitu ya. Kalau nanti MA100 enggak ke-hit lagi, 2540 nih, support yang kuat. Kalau sampai situ aja belum bisa direspon, itu akan kita bahas nanti berikutnya. Karena apa? Karena masih banyak nih area-area support yang harus dia sentuh. Contohnya apa? Contohnya 2300, satu. Terus yang pertama 2500, 2300, 2030 sampai 1500 atau 1600. Gitu. Tapi ya kejadiannya probabilitasnya sekecil. Kecuali dia sampai 2300 baru enak bilangnya 1600 sih berpotensi untuk disentuh gitu ya. Nah, potensi untuk naik ada nggak? Ya tetap ada. Idealnya ngapain? Nutup gap dulu minimal, seminimal mungkinnya dia tutup gap dulu di mana? 3240. Tapi ya ingat, namanya pergerakan harga begini ya, ini ada potensi untuk lanjut turun. Meskipun nggak ketutup kemungkinan dia naik dulu baru lanjut turun juga masih berpotensi gitu. Nah, untuk melihat kira-kira next pergerakan harganya probabilitasnya yang lebih besar siapa? Tinggal dicek. TINS itu siapa? Akum nggak? Oh, ternyata TINS setelah akum yang banyak ini ya, dari tanggal 2, bahkan dari tanggal 2 kemarin, kita lihat buangannya banyak nih dari tanggal 23 sampai tanggal 6. Oke, 100M masuk, ya kan? Di sini 2 hari dia outflow aja udah habis barangnya. Gitu kan. Jadi kita ngeliat, wah asingnya buang barang semua. Nah, di sini kita bakal lihat, teman-teman. Si TINS ini posisinya gimana sih gitu ya, terutama waktu seminggu terakhir gitu ya. Nah, kita lihat OD, BK, AI, DP, PD, sama ZP masuk. Nah, buang barang siapa? Buang barang aku, AG, NI, YJ, YU, Mamang Guyur, XL. Oke, XL, XC, XLXC, YP ya lengkap. Itu retailnya di seminggu terakhir udah nggak ada nih. Nah, terus kita lihat apa? Terus kita lihat di waktu ketika dia itu crash kemarin tanggal 26. Oh, YU sama AT masuk. Nah, YU kan udah tahu ya asing. AT nih siapa nggak kenal gitu kan. AT siapa sih, kenalan dulu. Oh, AT Pintrako. Jarang ya. PD, LG, AI, DP. Nah, di sini kayak belum masuk dan antara ya. Kelihatannya sih kayaknya di Februari baru di minggu awal nih. Kenapa? OD-nya masuk nih soalnya nih. OD ya, jarang-jarang OD masuk. Dan top ya, jarang-jarang. Ya kan, OD jarang-jarang lah di top. Jadi kalau kita lihat 26, nih masih banyak asing ya, YU, AT, PD, LG. Sini-sininya kecil.
fokus pada retail, AK buang, SS buang, Mamang Guyur, XL. Oke, XL-nya udah buang nih. XL-nya udah buang, udah mulai capek ya berarti ya. YP sama XC kan nggak kelihatan. Udah nggak usah dicari. Tandanya apa? Tandanya transaksi mereka kecil. Itu ya. Wait. Bentar. Oke, gitu ya. Jadi, apakah si bro ini ada potensi, sorry. Jadi, apakah ada potensi turun? Ya, kelihatannya sebenarnya kalau dari asingnya iya gitu ya. Gitu. Tapi kita lihat lah, ini 2.900 kuat nggak? Kalau nggak kuat, kejar EMA 100-nya dulu aja. Gitu. Itu ya buat si TINS. Tapi sebenarnya sejujurnya kalau melihat harga kayak begini sih, diriku lebih sukanya ngambil di harga berapa ya? 2.100 baru enak. Berapa nih dari top ke sini? 40% ya. 40 sampai 50% ya. 46%. Ya idealnya di situ lah. Gitu. Itu ya. Tapi ya kita liatin juga pergerakan harganya. Karena kan kalau bilang, wah ini akan ke sini nih, kayak basisnya nggak kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya beberapa area udah terhit nih, misalnya ini kehit, nanti ini kehit, nah baru tuh bisa, oh dalam nih turunnya si TINS gitu ya. Next buat si MBMA. Nah, ini sebenarnya yang lumayan agak jelas gitu kan. Nah, tanggal 10 besok itu rebalancing kan ya. Kalau penetapan tetap di emerging market atau frontier itu kapan? Ya itu di bulan, kayaknya sih di bulan, harusnya sih Maret bisa jadi ya. Harusnya di V10 ini bisa jadi, kalau nggak bulan ini bulan Mei. Gitu. Kenapa ya? Karena ya kurang lebih di situ lah ya. Kalau Maret nggak tahu. Tapi ya dicek aja dulu tanggal 10 beneran ada pengumuman diturun dari frontier nggak. Harusnya sih sebelum tanggal 10 MSCI udah ngubungin, ya kan. Dalam artian ya masih tetap atau enggaknya. Gitu. Apalagi kalau dibikin frontier, wah hancur udah gitu ya. Tapi menurutku pemerintah kita nggak bakal mungkin ya ngebiarin sampai masuk frontier. Kalau masuk frontier ya udah IHSG-nya nyungsep lagi. Gitu. Apalagi ya presidennya udah jadi ngikut kan, wah nih harus dijaga saham gitu. Nah, balik lagi MBMA. Nah, di sini kita lihat nih ya, udah gagal create new high 840, terus teman-teman lihat di sini drop lagi, sempat dibawa naik ya. Jadi dibawa naik tuh bukan berarti akan bullish gitu ya, bisa dibawa turun gitu. Nah, jadi ini juga sama. Perhatikan besok closingnya di mana. Kalau misalnya masih bisa di atas 590, ya ini potensi untuk naik masih ada. Sementara kalau nanti 590-nya jebol di sini, tandanya ada potensi untuk lanjutan drop nih, gitu. Karena emang 100 ini kuat, teman-teman ya. Biasanya dikasih potensi untuk rebound. Tapi kalau nanti asingnya nggak kuat, atau sentimen atau katalisnya masih belum bagus, ini ada potensi nih untuk turun lagi di bawah 590. Gitu. Nah, terus dicek lagi untuk si MBMA. MBMA gimana? Oh, ternyata setelah akum tanggal 28 terakhir, sisanya turun-turun terus. Nah, disinilah gunanya kita lihat. Sebenarnya siapa, ibaratnya di sekarang ini, karena teknikal belum bagus, kita lihat yang nampungin barang siapa sih waktu mereka jualan. Itulah nanti yang jadi patokan kita untuk melihat. Kalau dia masih akumulasi terus, tandanya berpotensi dia nih yang akan mengangkat harganya, gitu ya. Nah, MBMA ya waktu dari 26 sampai tanggal 6 ternyata BK tuh masih punya barang banyak. Selain BK siapa? Ada XL, ada DP. DP ini siapa nih? DP. DBS ya. DP. Oke. Ada KZ juga. Jadi asingnya masih ada yang ngumpulin even sampai sekarang. Tapi ya ada XL, XCYP ya, lumayan rame. Buang barang AK, YU, SSNI. Itu untuk tanggal 26 sampai tanggal 6 ya, 26 Januari. Kita lihat dari tanggal 2, duanya siapa? PD, Mamang Guyur, KZ, YP, XL. Oke, retailnya masih di sebelah kiri nih.
buang barangnya ZP, CC, YU, AK, BB, sama YB. Nah, at least kita lihat, oh retailnya masih ada di sisi buy, gitu. Jadi sebenarnya lebih kuat ini untuk lanjut lagi turun ke bawah. Dengan catatan apa? Dengan catatan di sini closing price-nya di bawah 590. Gitu aja, teman-teman. Kalau bisa naik, bisa naik nggak Bang? Ya bisa aja. Kalau misalnya dia close-nya di atas EMA 100, wah ini bagus nih, tandanya masih ngelanjutin. Sama ataupun pergerakan di beberapa hari daripada si MBMA, ya udah selalu di atas 590. At least kita tahu harga di atas 590-nya dijaga. Gitu ya. Lanjut lagi untuk NICL. Jadi kalau dibilang nanti mineral-mineral ini bagus ya teman-teman ya. Bukan dibilang bagus lagi, sebenarnya bagus banget gitu. Tapi ya ini tadi kita ngomongin masalah harga. Harganya udah cocok belum ya? Udah cocok belum nih? Kalau misalnya udah cocok ya silahkan. Tapi ya ingat, sampai menurutku katalis sampai asing ini benar-benar merasa nyaman ya dengan lingkupnya IHSG, baru mereka akan masuk. Nah disitulah kita coba menunggu, ini bottomnya di mana ya? Gitu. Dengan kita ngeliat koreksi udah dalam kan teman-teman tadi ada potensi tuh dapat cuannya 2 digit gitu ya. Gitu. Oke, next lagi kita bahas untuk NICL ya. Nah, untuk NICL, teman-teman bisa ngeliat. Nah, ini yang tak maksud konsolidasi atau sideways nih, kayak begini. Nah, di sini kalau beneran ini bottom-nya, ya udah dia akan gerak di sini terus sampai dirasa cukup dan dia baru nanti harganya dibawa naik gitu ya. Jadi masuk lagi ke fase akumulasi setelah apa? Setelah bro ini turun sebesar kurang lebih 50% ya. Jadi apa tuh? Jadi flash sale ya, biasa. Mas mau beli sepatu nih, tapi harganya kayak mahal. Saya tunggu 2 bulan sampai diskonnya 50%, lumayan nggak? Ya lumayan banget lah. Diskon setengah harga dengan ngorbanin waktu dulu. Ya kan, ya udah nggak usah beli dulu. Diskon 50%. Bagus nggak? Dari harga udah lumayan nih. Tapi dilihat lagi, ini masih bisa diskon tambahan nggak nih? Tambahan misalnya mau Imlek atau mau Idul Fitri, ada tambahan diskon lagi nggak? Ya kalau bisa ya kenapa nggak nunggu gitu ya. Nah, jadi kita lihat, oh ini konsolidasi nih, ya kan? Ini sideways nih. Yang kita lihat nanti di sini sideways-nya siapa nih yang akumulasi? Siapa nih yang beli? Siapa nih? Gitu. Begitu kita yakin ya udah teman-teman bisa at least titip sendalnya dulu gitu ya, baru nanti hajar gede-gedean. Nah, oke lah, kita udah lihat tadi ya. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa di support 1030 atau 1030 ada potensi di sini adalah bottom yang kuat. Tapi ingat juga, ketika si bro ini konsolidasi, tapi harganya terreject dari 1030, tandanya apa? Tandanya ini ya lanjut turun. Gitu. Jadi nanti ya teman-teman bisa pakai stop loss ya, entah itu 1030 atau 1000. Untuk apa? Untuk memastikan worst case scenario yang akan terjadi. Seandainya analisa kita salah atau diinvalidasi oleh market, maka teman-teman punya porsi untuk keluar. Tujuannya apa? Keluar dulu. Kalau misalnya nanti dikasih harga benar-benar lebih diskon lagi, kenapa nggak masuk di sini? Gitu ya. Oke, gitu dulu. Sekarang kita cek ya, kurang lebih seminggu terakhir, untuk yang namanya NICL, siapa yang masuk. Nah, NICL, teman-teman lihat, oh tanggal 29, nih keluar semua asingnya. Gitu kan. Setelah apa? Setelah teman-teman lihat besar-besaran nih akumulasi pada bulan 12 akhir sampai pertengahan Januari. Nah, ini teman-teman bisa lihat, oh iya, ini akumulasinya dari tanggal 24 Januari, bahkan jauh ya, dari bulan 12, iyalah dari 12 ke bulan 1 ya. Dari tanggal 22 sampai tanggal 9 Januari, ini akum semua nih. Nah, sekarang kita tinggal lihat, berapa ya, gitu ya, si NICL. Nah, kalau kita cek seminggunya dulu, Maret, sini ya. Nah, yang beli siapa? Oh, CC, CP. Ntar, belum rapi nih. Yang paling masuk banyak ya Kang Guyur CP ya. CP, CC, PI. PI siapa sih? Nggak kenal. PI. Magenta Capital. Nggak kenal ya. Nggak pernah denger namanya. Ya, tanda-tanda ya. Kayak kalau udah nggak pernah denger namanya udah tanda-tanda deh tuh. Kita lihat sisi retailnya. Oh, YP di sini kecil ya. Terus cek lagi, oh yang buang barang, aku BKXL. Nah, XL-nya buang barang. Berarti tandanya ini lokal nih yang akumulasi nih.
CP ya. Tapi CP tetap hati-hati lah ya, Kang Guyur juga tuh, masuk dalam golongan mamang-mamang guyur ya. Ada IF, ada FS, belum bisa ngambil kesimpulan. Kita cek dari tanggal 26 Januari, ternyata ya CP, CC, MG, belum ya, nggak bisa ngambil kesimpulan nih di sini. Asingnya buang. Paling nggak, kalau kita lihat dari technical ya, dari technical bener-bener di sini, ketika harga jatuh di bawah EMA 100, itu yang ngumpulin barang CP paling gede. Itu. Jadi ya kita lihat lagi nih. Kalau kita belum yakin ya udah kita tungguin dulu nih. Siapa nih bener-bener yang ngabisin barangnya NICL nanti ya. Oke, kurang lebih gitu dulu. Kalau tiba-tiba udah dibawa break ke atas 1185 ya bagus gitu ya. At least teman-teman masih bisa ngeliat ke 1400 untuk nutup gap terlebih dahulu gitu. Kayak gitu untuk NICL. Terus ke Nikkei ya. Nah, untuk NICE teman-teman cek di sini. Ini oke. Topnya ya. Nah, nih major resistannya 490 masih sama di situ-situ doang ya. Kena hit di sini, reject. Kena hit di sini, reject. Berarti tandanya nggak mau dibawa lebih naik tinggi. Nah, dari sini beberapa area yang harus teman-teman perhatikan, khususnya ada di daerah berapa nih? 344 nih. Ya, 344. Nah, 344. Kenapa? Karena kalau misalnya si NICE ini drop di bawah 344, tandanya apa? Tandanya ini akan berlanjut nih untuk downtrend-nya. Kita berharap bahwa 344 ini sebagai support yang kuat, yang mana menopang harga ketika turun ya di bawah konsolidasi sebelum dibawa naik lagi. Nah, kita cek penurunan dari NICE itu berapa? Oh, 34%. Nah, hati-hati juga. Kalau ternyata dia masih drop di bawah 344, tandanya ini masih ada support nih di bawah yang bisa diuji. Nomor berapa? Di harga 218. Tapi apakah Mas Emon langsung bilang 218? Tentu tidak. Ada beberapa area yang harus dilewati. Contohnya apa nih? Contohnya di sini. Nah, berapa tuh? 306. Nah, untuk sementara gimana posisinya si NICE? Ya udah, di sini masih bearish nih. Sini. Dibawa naik dikit sebelum dibawa lanjut turun. Nah, catatannya gimana Mas biar si NICE ini bisa stay di atas? Ya udah, untuk tidak turun di bawah 343. Itu ya. Cek lagi nih NICE. Nah, kan tipis-tipis ya. Nah, harus teman-teman lihat juga kalau saham ya idealnya kalau dia di bawah 100.000 volume transaksinya sehari, itu saham nggak terlalu liquid gitu ya. Nggak, ya nggak kurang liquid lah. Pernah nih sekali 100.000 lot gitu kan. Umumnya, cakepnya itu di atas 100.000 gitu. Biar aman lah teman-teman ibaratnya kalau mau jual kapanpun tuh bisa gitu ya. Soalnya apa ya udah pengalaman kalau market crash kayak kemarin even di bumi yang volumenya jutaan ya nggak bisa jualan juga gitu. Gitu kurang lebih ya. Demi keamanan bersama lah. Nah, ini kan yang masuk juga XA ya kan, volumenya kecil-kecil. Ada XC, buang barangnya siapa? OD. Nggak menarik ya. Flow juga ini asingnya kecil-kecil, cuma masuk 7 juta gitu kan. Belum lah, kurang menarik. Terus kita cek apa lagi ya? Oh, coba kita mundurin. Sebelumnya di sini 26. Yang tanyain infrastruktur sama koin tuh udah dibahas ya, cek video Ucup. Nah, ini SQ, XC, tipis. Oke, at least kita udah tahu XL. Udah XL doang yang buang barang gede. Jadi XC-nya masih ada, jadi wait and see ya. XC sama YP masih ada. Jadi wait and see dulu. Jadi tunggu dulu nih untuk si NICE ya, belum terlalu bagus. Gitu aja. Next lagi ke KRAS nih. Nah, KRAS ya, ini juga
ya ciri-ciri saham-saham nggak bagus ya. Jadi udah berpuluh-puluh tahun di bursa, harga sahamnya makin drop ya. Katanya saham bagus, kok harga sahamnya begini terus nyungsep terus gitu kan. Ya oke lah. Nah, kita coba update ya untuk pergerakan harganya. Nah, ini juga keras sebenarnya, aku nggak terlalu suka ya. 173, kita cek idealnya berapa, 226. Nah, karena kita udah kunci di sini, kita cek beberapa area-area penting nih. Nah, di sini teman-teman ngelihat bahwa yang namanya keras itu udah breakdown dari area mau break ya, dari area penting ini nih. Nih, support penting lah ini ya termasuk nih. Berapa nih? 336. NCKL gimana? Kalau ketinggalan cek di Ucup, teman-teman. Nah, di sini ini juga nih. Kita kasih satu area lagi untuk area 300 ya, 300 sama inilah, sini dulu nih. Ini di 268. 268. Nah, gini ya. Jadi, apakah ada potensi untuk si keras ini turun? Ya, lihat aja nih. Tren yang dia bentuk nih. Nih, nah tuh. Jadi, kalau dia nggak bisa ya nembus ke atas ini gitu ya, nembus ke atas, ini teman-teman justru akan ngelihat yang namanya keras ini lanjut turun nih. Kalau dia nggak bisa keluar, ya kelanjutannya dia akan turun at least ke 300 dulu. Gitu. Nah, inilah yang nanti kita lihat dari MA gimana. Oh, MA-nya dia di mana nih? Dia mereject ya, dia terreject dari MA 100. Hati-hati, kalau reject MA 100 itu biasanya berpotensi untuk lanjut turun. Nah, nanti kita lihat nih, ada akumulasi nggak ketika dia drop dari tanggal 29 untuk naik ke atas ini. Gitu ya. Iya sih. Paling kalau ke sini ya. Nah, kita cek dulu lah ya buat si yang namanya si keras. Nah, keras ternyata kalau dari 27 sampai 6 tuh akum nggak? Akum ya. Buangan sesekali doang. Oke, kita cek. Ada yang aneh-aneh nggak yang masuk nih, keras nih. Nah, tanggal 2 kita cek. AT siapa nih? Lupa mulu ya. Pintrako ya, baru tadi ya. Pintrako masuk nih. Kenapa nih si AT masuk ya? Dicek teman-teman. NI, PD, AI, YU beli, buang barang ada AO, AOCC. Nah nih AOCC, XL, YP, buang sama XC. Kenapa juga nggak tahu ya. Coba cek tanggal 26 AT. Kayaknya pengepulnya AT nih ya. Dari tadi AT banyak banget nih. Nah, AT, NI. Belum lah ya. Sebenarnya cuma AT doang nih yang beli si keras dari kemarin ya. Jadi masih wait and see, JB, YJ-nya buang. Masih agak kurang ya. Meskipun kalau teman-teman cek untuk technical-nya, technical structure, kayaknya ada potensi untuk si bro ini naik nih. Gini. Ini berpotensi nggak? Ini berpotensi juga sebenarnya naik. Tapi ya itu, kalau misalnya nanti dibawa naik dikit terus gagal, nah ini bisa drop nih dia nih jadinya. Gitu ya. Itu aja buat keras. Next lagi ADMR nih. Nah, untuk ADMR, teman-teman, ini lumayan sih ya naiknya. Kalau kita anggap 1.300 ya, 1.300. Skip 1. Kurang lebih 1.500. Oke. Nah, next ya, untuk yang namanya si ADMR, nah teman-teman melihat bahwa wah ADMR udah turun terus nih. Ya udah, ini jangan dilawan nih. Tandanya apa? Kalau dia udah lagi koreksi jangan dilawan. Kenapa? Karena teman-teman udah ngeliat juga bentuknya tuh begini gitu ya. Jadi ketika dia turun, naik dikit, create yang namanya lower high, bukan berarti naik nih. Apalagi udah turun. Nah, ini lanjut lagi turun nih ya. Badan cangkul lagi nih, gitu kan. Nah, di sini juga nekuk dikit, terus turun lagi. Jadi kalau misalnya ngeliat momentum, iya mas, bener nggak? Udah oversold. Betul, oversold. Tapi di sini kita perlu pastikan lagi sampai di mana nih dia turun. Gitu. Jadi di posisi sini apakah ada potensi turun? Ya ini tetap masih bisa konfirmasinya lewat mana? Lewat foreign flow tadi. Nah, kita cek dari candlestick. Oh iya nih, ternyata si yang namanya ADMR itu stay di atas 1680. Nah, dengan dia itu berada, dengan dia terreject dari 1780 di sini ya,
ini sebenarnya ada potensi lagi nih untuk yang namanya ADMR untuk lanjut turun. Tapi kalau ternyata ADMR masih bisa bertahan ya di sini ya, di range 1680 sampai 1780 ya ini tetap ada potensi untuk naik. Tapi ya itu kita lihat nanti ya, seperti apa. Dari foreign flow nih, ADMR. Nah, akum ternyata. Menarik nggak? Menarik. Inilah yang nanti kita cek. Nah, buangan barangnya dari kapan? Dari tanggal 29 sampai tanggal 5 ada akumulasi sedikit. Ya, kalau dihitung-hitung, kalau dari sini ke sini ya kayaknya menang ya. Akum totalnya. Gitu. Tapi ketika masih dibawa turun ya wait and see dulu tetap ya. Nah, ADMR ya kita cek dulu. Sambil nyari kira-kira Danantara masuk di mana ya. ZP, CC, OD. Nah, ini CC, OD kenapa dempet-dempetan ya. CC sama OD oke. ZP juga pegang barang paling gede. ZP buang barang ada DX, YP, YB, NI, ini malah DX sama NI-nya buang ya, berarti nggak sinergi mereka. Buang barang, kita cek retailnya posisi seminggu terakhir, XC-nya masih di kiri, XL-nya ada YP, XL-nya nggak kelihatan. Coba kita mundurin, crash 2 minggu kemarin. CC, NI nih beli. Oh ada XL, kayaknya masih pada hold ya. CC, NI, OD. Nah nih, CC, NI, OD. No, kompak ya beli. Sama DX. DX-nya nggak ada di sini nih. Kayaknya buang barang ya. Cek, buang barang siapa? Oh, buang barang PD, AK, YP, DX. Ternyata YP buang barang juga nih. Sisa si XL gitu ya. Jadi udah mulai kepecah nih retail-retail yang nggak di tempat yang sama. Jadi sebenarnya mulai menarik gitu ya. Tapi tetap harus bijak. Kita harus nunggu di mana nih dia kira-kira udah selesai koreksinya. Jadi ini ditunggu dulu. At least udah tahu retail udah mulai pada buang barang. Sama ya udah kelihatan tadi ada OD ya, ada siapa lagi tuh? Ada OD, ada CC, NI sama OD ya, udah mulai beli dari crash kemarin. Jadi tetap dipantau ya. Oke, next lagi. Indi. Nah, untuk Indi, teman-teman, kita tahu ya, ini tadi udah kebahas di batubara sebenarnya. Ini previous ETH-nya di 4640. Terus teman-teman ngelihat sini ya, 3.800. Nah, ini dibawa turun nih. Nah, ini hati-hati ya dibawa turun lagi. Kalau bro nggak bisa ya klaim lagi di area 3.440, maka teman-teman akan lihat kecenderungan yang namanya si Indi ini untuk turun di bawah 3.170 gitu ya. Terkhusus kalau dia drop di bawah 370, 3170, nah ini ada potensi untuk ke 2.870. Nah, sekarang kita lihat MA dulu dah ya, MA5, MA10 kuat nggak nih? Nah, ini kan sebenarnya lumayan kuat nih di sini ya. Nih. Lumayan kuat nih di sini. Jadi sebenarnya apakah ada potensi naik? Ya, tetap ada. Tapi berhubung dia itu gap up di bawah di bawah gap down baru ditarik. Nah, ini yang harus kita lihat gitu kan. Nah, kita cek lagi si yang namanya Indi. Nah, Indi, nah ini yang menariknya apa? Buang semua gitu kan. Nggak buang semua sih. Ya beberapa kali ada akum, tapi akumnya yang jauh lebih kecil dibandingkan ketika dia buang barang asingnya. Di sini kita lihat siapa yang nampung ini Indi. Dari mana? Dari seminggu dulu deh ya biar kelihatan. Oh ternyata BK masuk, NI masuk, AK, BB, YU, DX. Nah ini kompak juga nih, ada NI, ada DX, ada OD ya seminggu. Buang barangnya CC buang barang, CP, LG sama IF. Ada YP juga, cek retailnya juga. Kita butuh ya kalau misalnya asingnya buang terus, yang nangkep ya ini nih, BUMN ini nih. Sama apa posisi retailnya juga di sebelah kanan gitu. Tandanya apa? Kita lihat ya Danantara belinya pas kosongan gitu ya, pas kagak ada yang mau terima barang dia yang serok terus. Itu paling ideal. Kalau nggak ideal gimana ya? Udah ada retail tapi mereka berempat
lengkap gitu ya. At least 3 dari mereka ada, ya kita udah tahu nih kayak, apakah si Bro membeli gitu kan. Terkhusus ya seminggu terakhir ya. Nah, ini XLXC ada tapi dikit barangnya. Kita mundurin lagi teman-teman ya, dari tanggal 26, buar. YUPD, AKU, ZT, BB, AI, LG, DX, OD masih kecil ternyata ya masuknya ya. DX sama OD masih kecil masuknya. RX juga, BK juga tipis. Gede yang buang barang Mamang Guyur sama CP, sama CC CP ya. Tandanya masih dikit. At least kita lihat YP, XC kecil. Tandanya apa ya? Indie yang masuk dari tanggal 26 ya bukan retail. Gitu. Jadi ya kalau memang ngelihatnya dari momentum, ya ini masih bisa naik, bisa. Tapi untuk sementara ya pantau dulu nih. Jangan sampai teman-teman kekecoh. Ternyata ini turun dikit, create higher low dikit untuk turun. Nah ini kita harus lihat besok ya seperti apa pergerakan harganya. Jangan sampai kena gocek ya, ternyata dibawa turun lagi. Gini. Gitu ya. Nah, kalau Mas Emon kalau misalnya besok harganya naik lagi nih, ternyata nih, wah, loss-nya di bawah 3.440, ya udah, tandanya ini kita bisa lihat sebagai higher low yang akan kembali naik, gitu ya. Gitu aja teman-teman. Next lagi kita bahas, oke, udah ternyata ya. Jadi kurang lebih gitu ya bahasannya untuk saham-saham mineral. Nah, terutama karena mereka udah rally ya sebelum crash kemarin, jadi wait and see dulu, pantau-pantau. Ya rare earth mineral lumayan bagus ya teman-teman ya. Bagus karena demand-nya mungkin akan naik, apalagi geopolitik agak lancar. Nah, tuh masih ada potensi gitu ya. Tapi untuk sementara karena rusaknya di internal bursa ya, jadi harus ditunggu dulu. Oke?